sheesh. Yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Try to ride, they know the memo. Tahu aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Di mall ya? Minuman mahal semua. Mallnya mall mewah. Kalau kalian gimana? Di pinggiran ya? Hai lur, kembali lagi bersama saya Komedi di channel terkacau Polo Gribut Enjoy. Oke guys, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayu gaskan. Oke, siapa yang mau aku bahas di sini? Aku mau bahas beberapa pembahasan, tapi untuk yang pertama aku mau bahas dulu tentang seseorang yang sangat kaya raya ya. Tapi sayang sekali punya sifat yang sangat sombong. Nah, jadi gini guys, di sini tuh banyak banget yang ngasih info ke aku bahwasanya Kak bahas Mbak R. Mbak R siapa gitu? Mbak R aku nggak tahu. Terus pas aku cari-cari, oh ternyata ada keanehan di balik Mbak R ini ya. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Nih Mbak R ini tuh adalah pengusaha bunga ya. Nah, jadi belakangan ini si Mbak ini tuh sangat-sangat mengundang perhatian orang-orang, mengundang perhatian selebgram lain dan artis-artis. Nah, jadi si Mbak ini tuh memposting sesuatu yang sangat kayaknya nggak perlu deh gitu. Ini kita lihat ya videonya kayak gimana. Hai guys, selamat malam. Cuman mau kasih tahu aja kalau HP ku tuh iPhone, terus iPhone 11 Pro, terus satu lagi iPhone 11 Pro Max. Kalau HP kalian apa? Pasti Xiaomi ya. Pantes tercium tidak mampu. Oke, nah itu postingannya. Good night. Katanya, halo, handphone aku iPhone. Terus katanya, handphone kalian apa? Xiaomi ya? Kecium tidak mampu katanya. Oke, berarti dia mengejudge bahwasannya orang-orang yang mempunyai atau memiliki HP Xiaomi itu orang-orang yang tidak mampu. Oke, berarti dengan dia menggunakan handphone iPhone, menurut dia itu mampu. Oke, mungkin di harta, di uang dia mampu, tapi di akal dan pikiran kurang. Enggak gitu loh, maksudnya gini, kalau bisa kamu pamer, monggo pamer gitu. Halo, HP saya iPhone, gitu aja udah cukup. Orang-orang udah tahu, oh ini HP-nya iPhone nih, mahal pasti gitu. Tetapi kenapa sih mbaknya itu harus merendahkan orang yang mempunyai handphone di bawah dia gitu loh? Kenapa harus bawa-bawa orang lain? Parah banget ya gitu loh. Ini kenapa disebut Mbak R? Karena dia cadel, R-nya itu jadi R gitu. Oke, nah setelah postingan ini viral, dia itu banyak banget diduetin sama orang. Dan banyak banget yang merasa, lo kenapa norak banget gitu sih? Gue juga punya lebih dari lo gitu. Jadi pada ngeduetin. Itu banyak banget yang hujat karena ya pamernya dia dan ya sombongnya dia. Dan ya tentunya ngerendahin orang lain. Dia ada yang komen, gini komennya, bangga karena prestasi, no. Bangga karena dihujat, yes. Dia balasannya kayak gini nih, kita dengar. Bangga karena prestasi, no. Bangga karena dihujat, yes. Lu kira semua orang bisa dihujat? Ya gue bangga lah. Lu bisa gak dihujat? Gak bisa kan? Diem aja. Pagi-pagi bikin emosi. Dia dihujatnya bangga guys, oke. Ya entahlah ya, maksud dia bikin konten-konten kayak gitu apa gitu, aku gak ngerti. Untuk strategi marketing kah atau apa, entahlah ya. Dia terus udah gini teh, bukannya merasa aduh gue tuh kenapa ya kayak gini, dihujat terus gitu. Nah terus dia tuh bikin TikTok lagi guys, yang mengundang kekesalan orang-orang. Ini ya. Hai guys, selamat malam. Malam semua. Gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Minuman mahal semua. Mallnya mall mewah. Kalau kalian gimana? Di Mewah. pinggiran ya? Aduh, kalau di pinggiran ya udah langsung sama kita, maaf ya. Oke, dia bikin TikTok lagi dengan tema dia itu makan di mall karena dia orang kaya, makannya mewah katanya gitu ya. Dan dia itu merendahkan orang-orang yang makan di pinggir jalan ya, dalam artian makan di warung-warung gitu. Dan kayak itu tuh untuk apa sih, maksudnya tujuannya tuh apa? Pengen viral gitu kan? Iya, oke, si mbaknya tuh pengen viral, pengen banyak endorse. Dia tuh pengusaha bunga gitu kan, kaya raya dong, mewah. Tapi kenapa pengen nyari endorse gitu? Udah aja gitu mbak, dagang bunga gitu kan penghasilannya udah wow banget. Kalah isi M-Banking aku mah.
Nah terus dia tuh ada lagi, dia menyombongkan apa ya, viewersnya atau apa gitu, entahlah, itu di Instagram gitu. Kita lihat. Hai guys, selamat malam. Hai. Mau kasih tau aja, mau pamer kayak pamer mama. Pamer. Alasan kenapa banyak yang endorse aku. Kemarin mereka nanya, soalnya nonton gua satu Indonesia guys. Penduduk Indonesia 268 juta, yang nonton gua udah mau 240 juta. Oke. Pamer lu sirik kan? Nah di sini dia menunjukkan bahwasannya viewers video dia di Instagram itu banyak sekali ya. Dan kenapa banyak yang endorse katanya gitu, karena viewersnya banyak. Oke, dia sombong lagi, padahal mungkin di luar sana banyak yang lebih dari itu, dan mungkin kemampuan dia cuma segitu. Oke. Dan setelah ini tuh dia tuh ada lagi kesombongannya. Kita lihat lagi nih. Bisa nggak berteman sama kalian? HP aku iPhone 6. Jawab deh, jawab. Nih. Nggak bisa. Minimal kameranya 3, terus iPhone. iPhone. Jadi kalau berbau dengan merek di luar iPhone, kita nggak bisa terima. Yang terima soalnya. Minimal kamera 3, ada logo Apple, ada AirDrop. Harus ada AirDrop. Kalau nggak ada airdrop, gimana kita nyambungnya? Nggak nyambung. Nggak nyambung, nggak bisa kirim apa-apa. Kita anti ya sama yang di luar Apple ya. Camkan. Oke, di sini dia bikin konten di mana orang yang menggunakan handphone selain iPhone atau yang kameranya 3 itu tidak bisa menjadi teman dia. Apa dayaku yang HP-nya Samsung mungkin tidak ada selevel sama mereka gitu loh. Tapi jangan salah, isi m-bankingnya lihat. Kok jadi sombong ya, maaf ya. Jadi kebawa-bawa emosi gitu ya. Oke, sombong banget ya Simbanya tuh ya. Parah ini mah. Nah terus ini karena kesombongan dia tuh banyak dihujat, banyak yang nyinyir, dan sampai dia tuh masuk TV di Rumpi No Secret, dan dia bangga guys. Coba lihat ya. Guys, si Cada makin terkenal masuk TV. Wow. Guys, berkat hujatan netizen, makasih netizen atas hujatannya. Kalau kalian di mana? Masih di rumah ya? Aku udah di TV. Guys, si Cada Makin terkenal katanya udah masuk TV, diundang karena jalur hujatan ya. Diundang gara-gara jalur hujatan, udah seneng banget gitu loh ya. Wow, memang ini Simbanya ini urat malunya teh udah ada di bakso gitu, jadi bakso urat gitu. Gak ngerti aku mah ya, tapi salut sama Simba ini gitu, gak ada malu-malunya gitu ya. Ya namanya orang itu ya, kalau misalkan kita itu berlaku berlebihan dan orang-orang tuh tidak banyak yang suka, pasti ada timbal baliknya guys. Dia tuh kan dagang bunga ya, hiasan bunga-bunga gitu. Dan aku dapat kabar lagi kalau tunangannya Boy William pernah ketipu sama toko bunga dia. Nih ada artikelnya ya. Ngaku geng kaya di TikTok, Dennis Karwista diduga pernah tipu tunangan Boy William. Oke, kita lihat ya. Nih di sini ada akun Instagramnya tunangan Boy William. Nih. Toko bunga yang namanya Fleur de DC. Dia nipu aku dan I'm just super annoyed gitu. Kenapa nggak profesional banget? First kalian harus baca semua. Oke. Oke ya. Nih bukti-buktinya. Tunangan Boy William langsung bikin story di Instagramnya gitu ya. Perkara dia pernah ditipu gitu, atau mungkin diduga ditipu, entahlah itu ya. Aku juga nggak tahu bener atau enggaknya, tetapi masa iya gitu berani-beraninya memposting itu kalau misalkan itu bohongan gitu kan. Oke, jadi gimana pendapat kalian guys? Setelah melihat ini, dimanapun apapun itu yang kita lakukan berlebihan, pasti ada timbal baliknya ke kitanya juga gitu loh. Nah setelah itu aku dapat info juga, Raffi Ahmad pun memposting wanita ini di story Instagramnya. Nah ini videonya guys. Hai guys, selamat malam. Malam semua. Gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Ya. Minuman mahal. Nah itu story Instagramnya Raffi Ahmad guys. Raffi Ahmad aja, Ruben Onsu, di situ ada Raffi Ahmad, Ruben Onsu, dan artis lainnya pun mereka masih mau gitu makan yang di warung-warung
biasa gitu kan. Tapi kenapa sih mbak ini teh gitu, ini buat konten doang atau apa sih tujuannya? Udah Maya pamer dan sombong itu nggak baik, dia tambah-tambah ngerendahin orang-orang gitu yang makan di pinggir jalan lah, yang HP-nya di bawah dia lah, dan ya not good. Itu sangat-sangat membuat aku pengen apa gitu, ini orang tuh kenapa gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa aku bahas, karena aduh kalian tuh minta terus aku bahas itu. Sebenarnya aku nggak mau gitu bahas dia, karena dia ya makin-makin aja gitu, tapi kalian minta, ya udah. Jadi aku kabulin gitu permintaan kalian ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama. Langsung aja kita masuk di pembahasan kedua, yang dimana di sini aku mau bahas tentang ya siswa yang bundir gara-gara dia tuh diduga pusing mengerjakan tugas sekolahnya atau daring ya, belajar online. Nah di sini banyak yang nanya, kak ini beneran nggak sih kak, apa hoax atau gimana gitu. Nah jadi buat kalian yang nanya itu benar atau tidak, dan setelah aku cari infonya ternyata itu benar. Nah kejadian ini terjadi di Goa, Sulawesi Selatan. Oke, gimana tuh ceritanya? Jadi gini guys ceritanya, aku ceritain sedikit ya, singkat aja. Jadi dia tuh lagi di rumah sama adeknya, dan bapak sama mamahnya itu sedang ke kebun gitu. Nah terus mungkin aktivitas lah, dia melakukan aktivitas seperti biasa, adanya pun ya biasa gitu, mungkin entahlah apa itu, dia melakukan aktivitas. Tiba-tiba adanya lihat dia itu atau kakaknya ini atau siswa ini udah terkujur kaku di bawah tempat tidur. Adanya sontak dan kaget dong, langsung minta pertolongan dikarenakan di rumah gak ada siapa-siapa, cuma ada adanya dan siswa ini. Langsung adanya minta tolong keluar, langsung tetangga-tetangga pada nolongin. Dan sebelum kejadian ini, dia atau siswa ini tuh pernah atau bercerita ke temannya bahwasanya dia tuh pusing ngerjain kerjaan yang numpuk, dan dia pun mengeluh tentang sulitnya sinyal yang ada di sekitaran rumah dia. Nah jadi kenapa orang-orang menduga dia melakukan hal ini dikarenakan ya tugas online atau belajar online ini, karena sebelumnya dia tuh bercerita kepada temannya bahwasanya dia pusing, tetapi kita juga belum tahu ya kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu, dan ini tuh masih diduga, belum pasti guys. Dan ya mungkin setelah kejadian ini harus ada yang dibenahi supaya sesuatu ini tidak terulang kembali. Bagaimanapun caranya harus ada penanggulangan atau ya diobrolin lagi, didiskusiin lagi, ini gimana gitu. Nah buat kalian aku tanya nih, apakah kalian pusing ngerjain belajar online? Tulis di kolom komentar kalau misalkan kalian pusing ngerjain belajar online, dan tulis keluhan kalian tentang belajar online ini. Ya semoga ini peristiwa terakhir dan tidak terjadi lagi ya guys ya. Kalian kalau misalkan kesulitan apapun dalam belajar online, jangan dibuat pusing. Kalian slow, santuy gitu, santuy hirup ya. Jangan kalian bikin beban, jangan, pokoknya kalau misalkan susah ya udah cari solusinya, jangan dijadiin beban gitu aja sih. Aku dulu sekolah belajar gitu, aku kalau ada apa-apa nggak pernah dijadiin beban, tapi aku laksanakan, aku kerjakan, tapi aku santuy aja, nggak pernah dijadiin beban. Oke, jadi itu aja yang mungkin bisa aku bahas. Terima kasih kalian udah ngasih info, makasih juga buat kalian yang selalu nonton. Kalau misalkan kalian pengen ngasih info, boleh komen di kolom komentar atau DM di Instagram @uungkomedi28. Oke guys, terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam, ribut, enjoy.